Cek, teman-teman dengar suara saya ya? Dengar, Pak. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat berjumpa lagi dengan saya di kuliah daring yang sebelumnya mungkin saya hanya bisa memberikan tugas, kemudian materi, dan lain sebagainya. Itu pun juga belum begitu maksimal karena memang di akhir-akhir tahun 2019 itu kampus banyak sekali kegiatan. Jadi Oktober akhir itu kampus ada akreditasi program studi sistem informasi eh, KA, jadi KA komputerisasi akuntansi. Kemudian ada akreditasi institusi perguruan tinggi. Kemudian setelah itu di bulan November itu ada kerjasama antara IAIN Purwakarta dengan Exynos dalam rangka uji SKL lulusan untuk komputer. Kalau di kita ada yang namanya DAT itu. Nah itu di bulan November selama tiga minggu itu ada persiapan, karena di sana memang tidak ada mata kuliah khusus untuk pembelajaran Office, sehingga mau tidak mau STIMIX memberikan beberapa materi terkait Office sebelum dilakukan tes. Kemudian di akhir November itu baru dilaksanakan tes. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang mohon maaf sekali menyita waktu, gitu ya. Kemudian untuk malam ini, kemarin saya sudah mencoba untuk menghubungi teman-teman dari yang kemarin sudah publish untuk artikelnya, untuk bisa menyampaikan informasinya atau mungkin pengalamannya di pertemuan kali ini. Jadi selain materi, saya ingin sedikit teman-teman yang kemarin sudah mencoba untuk membuat laporan sampai publish. Nah, itu bisa sharing di sini, baik dari sisi materi maupun eh, pengalamannya gitu ya. Tiap hari ketika ada revisi gitu saya agak sedikit marah gitu ya. Ya bukannya marah, cuman agak sedikit ya kayak jengkel dan lain sebagainya gitu. Mungkin di sini ada yang sudah hadir, mungkin Mas Andik Saputro atau Nanang Saputro. Oke, kalau belum ada saya mungkin bisa masuk ke materi dulu aja sambil nunggu nanti. Melakukan presensi yang sudah saya share di
kolom chat. Kemudian untuk pertemuan kali saya juga mencoba untuk live streamingkan ke YouTube di channel saya. Silahkan bagi yang tidak bisa mengikuti perkuliahan secara daring lewat Google Meet bisa melihat di live streaming. Baik, untuk pertemuan malam ini, untuk materi kita adalah stenografi. Jadi steganografi dan kriptografi itu di dalam keamanan sistem informasi atau keamanan data dan jaringan itu menjadi materi utama. Jadi kalau di silabus yang bisa Anda download di Sinus ACID itu isinya adalah semuanya adalah kriptografi. Isinya kriptografi atau enkripsi. Tetapi ketika yang mengampu adalah saya, jadi dulu waktu pertama kali itu yang mengampu adalah Pak Sri Tomo. Kemudian setelah saya lulus S2, akhirnya mata kuliah keamanan data dan jaringan dan keamanan sistem informasi itu diserahkan kepada saya. Sehingga kalau saya berikan satu semester itu isinya enkripsi semua, kriptografi semua, maka nanti kasihan yang teman-teman dari jurusan sistem informasi maupun dari manajemen informasi. Jadi yang dari D3 itu kasihan karena memang untuk materi kriptografi itu butuh dasar tersendiri. Nah, untuk malam ini saya akan mencoba masuk ke steganografi terlebih dahulu. Ini yang mendasar. Jadi stenografi dan kriptografi itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di mana ada steganografi, pasti di situ juga ada kriptografi. Kalau ada kriptografi, pasti di situ juga ada steganografi. Jadi saling melengkapi. Saya izin share screen. Slide saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi ada steganografi dan watermarking. Watermark steganografi itu tekniknya, sedangkan watermark itu adalah hasil dari implementasi dari steganografi. Nanti watermark itu seperti apa, kemudian pentingnya apa, nah, kita akan coba nanti ulas di sana. Oke, steganografi merupakan teknik untuk menyembunyikan pesan dari pihak ketiga. Jadi stegano dari kata steganos dan grafi itu adalah teknik untuk menyembunyikan pesan dari pencarian pihak ketiga. Jadi bisa dikatakan steganografi itu adalah bagaimana caranya membuat pesan, dokumen, ataukah mungkin data itu tersembunyi di tempat tertentu sehingga pihak ketiga tidak dapat mencarinya atau menemukannya. Itu adalah steganografi. Nah, steganografi itu sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah physical steganografi, kemudian yang kedua adalah digital steganografi. Tentu kalau kita berada di
lingkungan teknologi informasi tentu yang dilakukan steganografi, yang disembunyikan itu tentunya adalah data maupun informasi. Kalau fisikal, berarti nanti yang disembunyikan adalah dalam bentuk fisiknya. Jadi pada mulanya sejarah dari steganografi sendiri itu dimulai dari physical steganografi, teknik steganografi secara fisik. Nah, ini oke, ini yang agak sedikit lebih terlihat. Jadi di sebelah kiri atas itu adalah teknik steganografi pada saat zaman Yunani. Jadi sebenarnya steganografi dan kriptografi itu asal muasalnya adalah dari Yunani, dari negara yang sama, di mana waktu itu ditemukannya adalah dengan cara ada seorang kurir kerajaan ingin mengirimkan pesan dari kerajaan A ke kerajaan B. Kemudian pesannya itu ditulis di kulit kepala. Jadi kepala kurirnya itu digundul rambutnya, kemudian diberi pesan, ditulis pesan, kemudian setelah itu rambutnya dipasang lagi. Itu zaman dulu kala steganografi dibuat semacam itu. Kemudian kalau saat ini, mungkin dulu teman-teman yang ada di sini mungkin pada saat SMP atau SMA, pada saat pelajaran biologi gitu ya, itu mungkin pernah membahas mengenai perubahan zat. Jadi caranya adalah menuliskan tulisan di kertas putih atau kertas HVS menggunakan getah bawang putih maupun getah kulit. Kemudian setelah dipanaskan, ternyata getahnya berwarna coklat, akan terbentuk tulisan. Itu juga termasuk dari steganografi. Nah, pada saat sekarang ini, teknik ini bisa ditemui di mata uang. Jadi kalau teman-teman punya mata uang lembar kertas, pasti di sana ada yang namanya gambar hologram yang bisa terlihat ketika diberi sinar UV. Atau mungkin teman-teman yang sudah punya ijazah, baik itu SMP, SMA, pasti di sana ada ketika diterawang kertas ijazahnya itu pasti akan muncul logo atau mungkin tulisan. Nah, itu implementasi dari steganografi sendiri. Sekarang karena kita berada di dunia teknologi informasi, tentu yang kita steganografikan adalah bentuknya adalah digital. Nah, banyak sekali jenis file dan tipe file yang mungkin teman-teman temukan di dalam komputer maupun laptop ataukah mungkin perangkat digital lainnya. Jadi di dalam file itu sendiri atau dokumen atau data itu memiliki dua hal. Yang pertama adalah file extension. Yang kedua adalah file signature. Nah, mungkin teman-teman di sini baru mengetahui apa itu file signature. Kalau file ekstensi tentu ketika teman-teman sudah mengambil mata kuliah SOPIK itu pasti tahu apa itu file ekstensi. Nah, contoh sederhananya di sini adalah gambar. Gambar itu dia punya file ekstensi JPEG, BMP, PNG. Kemudian video ada AVI, MPEG, MP4. Sedangkan audio ada MP3 dan seterusnya. Dokumen ada doc, ada PDF dan seterusnya. Itu adalah file ekstensi. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika saya punya data atau dokumen, kemudian file ekstensinya itu saya hapus,
Jadi ketika saya punya file atau dokumen, kemudian file ekstensinya saya hapus. Nah, kira-kira menurut teman-teman, data atau file tersebut masih bisa dibuka ataukah tidak? Ini pertanyaannya. Karena ini daring, ya mungkin teman-teman bisa menjawab sendiri gitu ya. Nanti akan saya jelaskan. Saya punya file atau dokumen, kemudian file ekstensinya hapus, file atau dokumen itu masih bisa dibuka. Jadi walaupun file ekstensinya ini hilang, ataukah mungkin ganti, itu dokumen atau file itu masih dibuka, masih bisa dibuka. Jadi bisa diklik kanan, open with. Jadi misalkan file dokumen nih, ekstensinya docx, docx. Docx-nya saya hapus, jadi tidak pakai ekstensi. Nah, ketika saya ingin membuka, itu tinggal diklik kanan dokumen tersebut, kemudian open with MS Word. Karena kita tahu docx itu bisa dibuka dengan Microsoft Office Word. Atau mungkin menggunakan Open Office. Jadi ketika kita memiliki data, kemudian file ekstensinya itu hilang atau dihapus, itu masih bisa dibuka. Jadi bisa saya katakan file extension itu kalau saya ibaratkan itu adalah pakaian. Jadi walaupun perempuan yang menggunakan pakaian laki-laki, dia tetap perempuan. Jadi file extension itu merupakan ciri-ciri file untuk membedakan jenis file satu dengan jenis file yang lainnya. Ini file extension. Nah, sifatnya itu tidak terkait dengan isi konten. Sehingga jika dilakukan perubahan ekstensi, konten tidak akan berubah atau terpengaruh. Ini. Kemudian yang kedua, selain file extension adalah file signature. File signature atau sering disebut dengan magic number merupakan kombinasi hexadecimal, huruf dan angka yang terdapat di header dan footer file. Jadi file signature ini adanya di bit pertama dari sebuah file. Murah. Kira sebenarnya nang omah. Nanti. Jadi file signature atau sering disebut dengan magic number itu merupakan kombinasi huruf dan angka yang terdapat di header dan footer file. Nah, di headernya ini adalah di bit pertama dari sebuah file. Nanti kalau teman-teman mau melihat, silakan bisa diinstal dulu Hexa Editor, Hex Editor. Namanya Hex Editor, HEX Editor. Kemudian nanti setelah itu Anda buka salah satu file saja. Kemudian dibuka menggunakan Hex Editor. Nanti di situ di bit pertama, jadi 1 byte itu 8 bit atau 8 karakter. Itu adalah kombinasi dan angka yang merupakan ciri-ciri dari file itu sendiri. Jadi contoh sederhananya saya coba tunjukkan.
Oke. Ya, kelihatan? Oke, ini adalah magic number. Anda tidak perlu menghafal, tidak perlu mempelajarinya secara mendalam, karena ini bisa Anda cari di Google saja. Jadi misalkan, yang paling gampang, yang sering saya hafal itu ada gambar, image, FF8. Jadi di JPEG, ekstensi JPEG, dia memiliki magic number FF8. Jadi di bit pertama, di header, itu pasti ketika nanti Anda buka. Jadi nanti silakan bisa dicoba. Anda siapkan file JPEG dulu. Foto boleh, gambar boleh, yang JPG atau JPEG. Kemudian nanti di open with menggunakan aplikasi Hex Editor. Maka nanti di baris pertama paling kiri atau bit pertama itu pasti tulisannya FF8. Jadi di offset ke 000 ini isinya adalah FF8. Ketika nanti Anda mengedit tulisan FF8 itu, jadi FF8 diganti menjadi FD8 misalkan. Jadi satu bit saja, satu karakter diganti, maka nanti file JPG itu nanti tidak bisa dibuka. Walaupun ekstensinya tetap JPG. Nah, ini perbedaannya antara file signature dengan file ekstensi tadi. Sehingga sering saya artikan file signature tadi, file ekstensi tadi adalah pakaian, sedangkan file signature ini adalah jenis kelamin. Nah, ini contohnya. Di masing-masing file di depan tadi saya katakan bahwasanya magic number itu berada di awal dan akhir dari file. Jadi di awal itu ada di header, kemudian di paling akhir itu ada footer. Jadi seperti misalkan kalau Anda menulis skrip itu pasti ada tag pembuka dan tag penutup. Itu sama dengan magic number atau file signature. Nah, proses menyisipkan dokumen atau data ke sebuah file itu ada dua cara. Yang pertama adalah menyisip di akhir. Jadi setelah footer itu ada dokumen atau data lain. Atau berada di tengah-tengah data, header atau footer. Nah, ada beberapa resikonya. Nah, nanti kita akan coba mungkin nanti di belakang ada metodenya nanti. Ini tadi steganografi, kita baru masuk ke steganografi. Tipe steganografi ada teks, image, audio, video, tapi yang paling sering digunakan adalah image. Karena image itu pertama, kenapa kok image digunakan sebagai steganografi? Tempat digunakan untuk menyembunyikan pesan. Karena image adalah file atau data yang menarik. Kemudian file size-nya yang kecil. Data image. Oke. Yang pertama ini contoh steganografi. Jadi pesan apa yang ada di dalam kalimat tersebut. Kalau teman-teman melihat di situ secara sekilas memang nggak ada hal yang aneh gitu ya. Cuman di situ ada sesuatu yang mungkin unik, kenapa kok ada huruf yang tebal.
Jadi kalau teman-teman baca ya cuman baca teksnya saja gitu ya. Tetapi ternyata di dalamnya ada informasi yang tersembunyi. Nah, informasi yang tersembunyinya itu ada di huruf yang ditebalkan di situ. Jadi kalau Anda rangkai di situ huruf yang ditebalkan tulisannya adalah ayo makan mie goreng. Itu akan tersembunyi di dalamnya. Ini adalah contoh steganografi yang mungkin pernah saya pelajari waktu saya S2. Untuk memecahkannya itu butuh satu pertemuan gitu ya. Karena enggak, kalau ini kan bisa dilihat secara sekilas karena hanya satu lembar. Tapi kalau yang paling susah itu adalah berlembar-lembar, kemudian karakternya. Kemudian, ini mohon maaf, PPT-nya sepertinya setelah menggunakan Microsoft Office yang beda versi, ini ada perubahan gitu ya. Ini sebenarnya selamat datang di hidupku, S-nya itu besar, kemudian engkau, E-nya itu besar. Jadi setelah ada tanda titik, itu hurufnya besar semuanya itu ya. Jadi ini pesannya adalah S E M A N G A T, semangat gitu ya. Semangat. Jadi setelah ada tanda titik di situ, itu hurufnya besar sebenarnya. Ini contoh dari teks steganografi. Kemudian dalam bentuk gambar. Kenapa kok tadi saya mengatakan bahwasanya image yang sering digunakan untuk media sebagai steganografi? Karena di sini image itu adalah yang pertama ukurannya kecil, kemudian yang kedua adalah menarik. Itu ya, menarik. Nah, ini kalau Anda lihat di sini teksnya tersembunyi di kamera. Jadi di situ ada tulisan selamat. Saya coba. Ini ada di sini. Selamat siang. Kemudian ada lagi, ini kalau Anda tidak mendapatkan filenya, tidak bisa. Ini pesannya ada di belakang foto. Ini waktu pertama kali saya belajar steganografi juga susah. Jadi fotonya ini dibesarkan full halaman dokumen. Kemudian tulisannya di warna putih gitu ya. Kemudian grammarnya ini dihilangkan sehingga garis warna merah bergerigi di bawahnya ini tidak ada. Ternyata cara memecahkannya cukup mudah, tinggal di Ctrl A saja. Maka nanti semua bagian akan terlihat. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba. Ini mohon maaf, ini nggak bisa demo. Cuma nanti sudah saya siapkan videonya untuk demo. Jadi demo untuk steganografi. Jadi menyisipkan file ke dalam gambar menggunakan command prompt. Karena kebetulan saya tidak menggunakan Windows, jadi mohon maaf tidak bisa mendemokan. Tetapi di video saya sudah siapkan, nanti saya share di Google Classroom nanti. Jadi nanti teman-teman kalau pengen nyoba bisa mencoba untuk menyisipkan file ke dalam gambar.
terserah mau ukurannya berapa gitu ya. Pak, kalau saya mau menyisipkan video 50 giga itu bisa nggak Pak? Bisa. Nanti gambarnya jadi ukurannya 50 giga gitu ya. Jadi misalkan gambarnya 100 KB. Kemudian Anda ingin sisipkan dokumen ke dalam gambar tersebut itu 76 KB. Maka nanti hasilnya gambarnya itu jadinya adalah 176 KB. Nah, di luar di internet banyak sekali tools steganografi. Cuman tools-tools yang tersedia itu biasanya langsung terdapat kriptografinya. Jadi selain ada steganografi di situ juga ada kriptografi. Karena apa? Kalau kita hanya menggunakan steganografi saja, maka pesan itu masih bisa ditemukan. Tetapi kalau kita menggunakan kombinasi steganografi dan kriptografi, walaupun nanti ketika ada pihak ketiga berhasil menemukan dokumen atau informasi yang ada di dalam gambar ataukah mungkin yang lainnya, maka dia masih harus berusaha untuk mendekrip atau mendekode file atau dokumen yang terenkripsi. Ini ada banyak sekali toolsnya. Kemudian kriteria steganografi yang bagus, yang pertama adalah fidelity. Jadi steganografi yang bagus itu ketika nanti Anda menggunakan citra atau gambar, setelah dilakukan steganografi itu gambarnya tidak berubah, itu yang bagus. Kalau setelah dilakukan steganografi gambarnya berubah, itu jelek, berarti teknik steganografinya itu kurang bagus. Kemudian robustness, data yang disembunyikan harus tahan dari operasi manipulasi yang dilakukan. Ketika nanti Anda melakukan teknik steganografi, misalkan Anda menyisipkan dokumen ke gambar, kemudian gambarnya itu di crop, maka nanti dokumennya itu akan rusak, tidak bisa dikembalikan. Nah, ini saya masih mencari-cari cara gitu ya, sambil penelitian gitu. Siapa tahu menemukan gimana caranya ketika file gambar disisipi atau dimasuki dokumen, kemudian gambar tersebut di crop atau mungkin dikirim ke sosial media, itu data yang tersembunyi di dalamnya itu masih tetap. Itu sampai saat ini saya belum bisa gimana caranya. Kemudian recovery, data yang disembunyikan harus dapat diungkapkan kembali. Jadi ketika nanti Anda membuat teknik steganografi, membuat aplikasi steganografi, itu ya jangan berhasil melakukan steganografi nih Pak, tapi dikembalikan nggak bisa. Ngambil datanya dari tempatnya itu nggak bisa. Bisa menyisipkan, bisa menyembunyikan, tetapi tidak bisa mengambil lagi. Itu berarti teknik steganografinya kurang baik. Nah, metodenya ada dua. Yang pertama adalah LSB, least significant bit. Jadi kalau LSB itu menyisipkan atau menyembunyikan data ke dalam pixel gambar. Jadi ini teknik kedua ini contoh utamanya ada. Jadi kalau LSB itu menyisipkannya di akhir di gambar. Jadi kalau Anda ketahui yang namanya gambar itu terdiri dari pixel. Satu pixel itu terdiri dari beberapa warna. Jadi ada RGB, ada CMYK, tergantung dari
hasil gambarnya. Kemudian masing-masing warna itu terdiri dari 1 byte atau 8 bit. Nah, LSB 1 bit dokumen, 1 bit data itu dimasukkan ke dalam 1 bit terakhir di gambar yang nilainya adalah 0. Sehingga resikonya adalah gambarnya akan berubah. Karena yang semula 0 jadi 1, nah itu nanti kan otomatis akan merubah warna. Kalau MSB itu di bit paling depan, kalau LSB itu paling belakang. Yang paling sering dipakai itu adalah end of file. Ini yang paling mudah, yaitu menyisipkan dokumen atau file di akhir data. Jadi di setelah footer. Nanti di tutorial saya yang sudah saya buatkan menggunakan teknik end of file, menggunakan CMD. Oke, kemudian watermarking. Watermarking itu hasil dari steganografi. Jadi penerapan dari teknik steganografi itu salah satunya adalah watermark. Apalagi saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung, kemudian model-model yang semula tatap muka sudah mulai dilayani dengan teknik online, sehingga mau tidak mau tanda tangan juga harus menggunakan tanda tangan digital. Nah, yang namanya tanda tangan digital sampai saat ini kan masih banyak sekali perdebatan. Apakah tanda tangan digital itu hanya tanda tangan di-scan kemudian ditempel, ataukah tanda tangan digital itu adalah tanda tangan yang digunakan untuk mengautentikasi keaslian dari sebuah file. Ini adalah watermark. Jadi sebenarnya digital signature itu sebenarnya yang tepat itu bukan tangan kemudian kita scan kemudian kita tempelkan di dokumen, sebenarnya bukan itu sebenarnya. Yang dinamakan digital signature atau tanda tangan digital itu bukan itu. Tetapi tanda tangan ini digunakan di dalam filenya, di dalam heksadesimalnya tadi. Jadi bagaimana kita membuat sebuah kunci di heksadesimal tadi ditaruh di sana, kemudian nanti dilakukan verifikasi menggunakan aplikasi tertentu. Ini di Indonesia sudah ada yang menyediakan layanan untuk tanda tangan digital. Jadi tanda tangannya bukan hanya sekedar tanda tangan biasa, tetapi melakukan autentikasi kebenaran terhadap file atau dokumen itu sendiri. Ini contoh watermark. Yang suka selfie misalkan. Atau mungkin yang suka fotografi, fotografer. Saya itu fotografer Pak, tapi saya nggak mau karya-karya saya itu diambil orang lain. Tetapi saya pengennya juga mengupload karya-karya saya, sehingga orang lain itu bisa melihat karya saya. Bisa aja watermark di tengah-tengahnya. Nama Anda misalkan. Nah, ini biasanya kalau Anda mencari gambar-gambar di internet, gambar-gambar yang premium, itu pasti di sana akan ada yang namanya watermarknya. Kemudian ada lagi penerapan watermarking di paspor, kemudian ijazah, dokumen. Ini yang dalam bentuk fisik. Nah, yang dalam bentuk digital ya digital signature itu tadi. Nah, ini kebetulan di slide saya yang paling terakhir ini ada contoh implementasi steganografi menggunakan end file. Yang pertama, saya punya 2 buah file gambar DSC 7734 JPG, kemudian book.pdf, di mana masing-masing ukurannya adalah yang JPEG itu 176 KB. Kemudian PDF-nya itu 5,597 KB atau 5,5 MB.
Kemudian gambar tadi itu digunakan sebagai tempat untuk menyisipkan file PDF-nya. Kemudian buka command prompt, masuk ke tempat di mana kedua file tersebut berada. Kemudian ketikkan copy spasi /b spasi nama gambarnya, kemudian diikuti tanda plus, kemudian nama bukunya, nama PDF-nya, nama file yang ingin disisipkan, spasi nama file baru. Nama file barunya namanya hasil.jpg. Kemudian silakan Anda klik enter. Maka nanti di dalam folder tersebut akan muncul satu buah file dengan nama hasil.jpg. Di mana hasil.jpg ini merupakan gambar DSC7734 yang disisipi oleh book.pdf. Ya, nanti hasilnya ukurannya menjadi 5,7 mega. Itu hasil dari 5,5 mega ditambah 176 KB. Jadi menyisipnya ini adalah di akhir baris, di akhir data, jadi di footernya. Silakan nanti kalau ingin mencoba bisa saya share nanti di Google Classroom dalam bentuk tutorialnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Silahkan untuk steganografi. Belum ada? Oke, kalau belum ada, mungkin kita coba dengarkan seperti apa kemarin perjuangan dari teman-teman yang sudah berhasil untuk masuk di jurnal nasional ya, atas hasil publikasinya. Jadi kemarin saya berusaha untuk membantu gitu ya. Kemarin sebenarnya ada dari teman-teman yang lain. Cuman seperti hanya satu yang berhasil masuk kebetulan di jurnal nasional terakreditasi Sinta 5. Jadi akreditasinya itu sampai 6. Semakin akreditasinya itu semakin kecil, jadi misalkan akreditasinya Sinta 2, maka itu semakin sulit. Jadi kemarin masuknya di Sinta 5. Ya, lumayan gitu ya. Silakan mungkin Mas Andik Saputro bisa mencoba untuk sedikit sharing-sharing. Dimulai dari Nanang dulu, Pak. Oh ya, Mas Nanang monggo, Mas Nanang Saputro. Halo Pak Indro, apakah suara saya bisa diterima Pak Indro? Ya, jelas, monggo, silakan Mas Nanang. Jadi Pak Indro, terima kasih telah dibantu, telah diberi kesempatan juga untuk mengerjakan tugas yang kami uji atau yang kami serahkan ke Pak Indro. Apakah kemarin sudah bisa diterima Pak? Ini mau menjelaskan langsung nih Pak materi kemarin yang sudah dibuat jurnal ke Pak Indro.
Boleh saya Oke, silahkan. Monggo, Mas. ini Pak share Pak. Oke, biar bisa dibaca. Boleh? Bentar. Lihat